Baik, selamat siang teman-teman. Di sini kami sudah bersama Mas siapa? Mas Arya. Ya, jadi saya Vito Arsyad Saputra baru saja datang di perbatasan Entikong Tebedu, Malaysia dan Indonesia. Dan di sini saya ingin mencari tahu bagaimana dampak dari pandemi COVID-19 terhadap perdagangan lintas batas yang ada di perbatasan Entikong Tebedu. Jadi Masnya boleh perkenalan diri terlebih dahulu nggak ya? Nama saya Muhammad Arya. Bisa dipanggil Arya saja. Mungkin dari Tepedu. Oke, jadi di sini Masnya berprofesi sebagai apa? Saya sebagai pedagang di sini. Di Pedagang. Perbatasan. Sejak tahun berapa ya Mas? Waduh, udah 15 tahun saya dari pedagang. Baru sih sebenarnya kemana kalau misalkan untuk pedagangnya. Oh gitu, 15 tahun ya. Ya. Cukup lama bagi saya gitu. Jadi Mas, di sini saya izin menginterview Masnya ya. Ya, silahkan. Interview akan berdurasi sekitar 10 menit. Dan juga di sini kami menjamin kerahasiaan responden seperti itu. Jadi Masnya bakalan ditulis sebagai inisial saja jika Masnya tidak berkenan untuk diketahui namanya seperti itu. Mana? Dan juga di sini saya izin menggunakan alat perekam ya Mas, supaya percakapan kita nantinya bisa dicatat dengan sangat akurat Oke. untuk kebutuhan penelitian saya. Ya, biar tidak ada hoax ya gitu. Biar tidak ada hoax. Jadi di sini jawaban itu nggak ada yang salah, nggak ada yang betul Mas. Jadi sifatnya adalah netral, Masnya bisa jawaban apa saja boleh. Jadi di sini ya itu sangat bebas ya Mas. Oke. Baik, jadi sebelum interview dimulai, Masnya ada pertanyaan terlebih dahulu tidak? Tidak ada sih, dan apa yang udah dari saudara sampaikan juga saya terima lah. Oke, baik. Jadi di sini saya ingin menanyakan Mas sebagai pertanyaan pembuka, bagaimana sih situasi Entikong dan Tebedu ini sebelum terjadinya COVID-19? Sebelum COVID ya, kalau misalkan sebelum COVID itu dari pandangan saya sendiri ya, itu tidak terlalu sering mengalami kendala lah. Ada sih mungkin beberapa kendala dalam perdagangan perbatasan, cuman nggak yang sampai ke meranah ke arah hukum lah. Jadi itu masih bisa diselesaikan secara ya berdiskusi kayak gini lah misalkan gitu, nggak sampai yang menyebar luas gimana. Itu sih paling. Apakah kita dapat bilang sebagai ini ya Mas, masalah-masalah pada umumnya gitu? Ya, masalah internal kecil gitu lah biasa sebagai pedagang. Oke, baik. Nah, masuk ke COVID-19 ini Mas, tahun ini. Jadi ada nggak sih perubahan besar yang Mas sendiri rasakan atau masyarakat ini rasakan, baik dari segi finansial ataupun sosial gitu Mas? Mungkin bisa dibilang sangat jauh ya dibanding sebelum COVID, karena sampai terdapat ada kebijakan tentang pembatasan sosial dan segala macamnya. Jadi inilah membawa perubahan yang sangat signifikan lah dari sebelumnya. Kayak misalkan kalau dari sektor perdagangan tuh pasti kayak konsumen berkurang, terus kayak dari daya tariknya jadi menurun lah, dan hasil per tahun itu pasti ya menurun gitu sih. Jangankan per tahun, kayak misalkan weekly report aja itu pasti berkurang sih gitu. Baik. Dan tadi sejam yang lalu saya mengecek perbatasan Entikong Tebedu. Di situ saya tidak menemukan adanya tanda-tanda aktivitas fisik ya, seperti adanya pertukaran. Ya. Itu kelihatannya ketutup ya Mas. Ya, ketutup banget Perbatasannya. Itu gimana sih menurut Mas terhadap hal itu? Pengaruhnya gitu ya Mas, pokoknya. Pengaruh itu lebih ke ini sih, kayak mungkin buat orang yang belum
terbiasa gitu atau belum beradaptasi akan hal itu pasti agak kesusahan sih. Saya pun sebagai pedagang juga merasa saya tidak bilang dirugikan ya, cuman kalau misalkan dibilang rugi sih pasti rugi sih, karena harusnya konsumen saya itu dari sana semua, yang dimana sejak COVID ini ada pembatasan sosial dan segala macam, itu ngebuat ini sih membawa dampak yang bisa dibilang negatif lah untuk para pedagang di sini. Sangat negatif gitu ya, Mas. Ya. Terus juga kan tadi Mas sudah menjelaskan mengenai pembatasan tadi ya, Mas. Nah, terkait pada pembatasan tadi, sebenarnya Masnya merasa bisa survive nggak sih selama pembatasan ini terjadi? Kayak ya dari pendapatan Masnya gitu pasti kan menurunnya gitu. Nah, kalau misalkan dari ini saya cerita sedikit ya. Kalau misalkan dari hal itu, setelah sudah diimplementasikannya kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, itu hampir nggak survive akan hal itu, karena ya semua orang benar-benar patuhlah terhadap kebijakan itu, karena nggak sebanding seperti kalau misalkan kayak tetap berkeliaran tapi semua orang memiliki virus itu, jadi kayak tidak sebanding lah dengan pedagang dan segala macamnya gitu. Jadi cuman seiring berjalannya waktu ya lama-kelamaan sebagai pedagang ya pasti menemukan celah lah dalam menangani hal tersebut gitu. Oh, baik. Jadi tadi kan yang berpengaruh itu salah satunya dari sektor perdagangan ya, Mas. Dari sektor perdagangan ini sebenarnya dari ketersediaan barang gitu, misalnya Mas dapat dari produsen itu berkurang nggak sih barangnya, terus juga jadi harganya jadi naik nggak ya? Kalau misalkan berkurangnya dari produsen itu udah pasti ya, karena harusnya pedagang sebagai pedagang tahu pasti konsumen juga menurun lah. Cuman dalam beberapa waktu itu tidak seterusnya bakal kayak turun terus kan. Cuman dengan hal tersebut, solusi yang saya dapat itu ya meningkatkan harga produk saya gitu. Kayak misalkan yang awalnya beras misalkan ayam 1 kilo tuh kayak 30.000 jadi 55.000 gitulah. Itu menurut saya jadi sebuah solusi untuk kayak sama-sama untung lah, kayak lu butuh ya lu juga mau untung juga gitulah, seperti itulah kasarannya. Oke. Jadi memang di sini barang-barang itu cenderung harganya melambung naik ya, Mas. Udah dari masyarakat sekitar atau Masnya sendiri itu udah menemukan cara nggak sih untuk beradaptasi terkait terjadinya hal seperti ini yang kita semua tahu memang nggak ada yang tahu ya sebelumnya ini bakalan terjadi masalah sebesar ini di dunia. Untuk beradaptasi sih memang awalnya agak susah sih sebenarnya, struggle banget gitu untuk beradaptasi di lingkungan atau di situasi yang seperti ini ya. Cuman cara beradaptasinya itu ya mungkin dari ya sebagai manusia dan cuman pedagang gitu, kita cuman hanya bisa nurut saja gitu dengan apa yang dibuat oleh pemerintah atau dirancang oleh pemerintah. Jadi ya saya hanya nunggu ini sih, saya dan para pedagang tuh hanya menunggu waktu dan ya udah kerja seadanya gitu loh, karena ya harus dipaksa seperti itu gitu. Jadi memang pemaksaan ini, Mas. Ya jatuhnya kayak pemaksaan sedikit lah. Agak jahat sih, cuman ya adalah. Baik. Nah, terkait hal ini ada nggak sih harapan Mas kepada pemerintah setempat supaya bagaimana sih pemerintah setempat ini mengatasi hal ini supaya tidak berkelanjutan atau di masa depan gitu memperbaikinya? Harapan saya sih ya sebagai pedagang pasti ingin dimudahkan lah dalam segala pekerjaan lah. Jadi kayak buat pemerintah tuh mohon didengarkan, atau at least kayak
mohon membantu atau enggak at least kayak mendengarkan keluh kesah sebagai pedagang gitu kan, masyarakat kecil. Tapi so far sih pemerintah juga apa ya, saat COVID ini kayak sempat sih membantu para pedagang, kayak misalkan dari memberi barang-barang pokok untuk dijual lagi gitu. Mungkin itu sih. Mungkin kedepannya mungkin lebih banyak aja sih gitu. Oke, jadi ini sebenarnya pertanyaan saya sudah habis sampai di situ, Mas. Jadi ya terima kasih sudah menjawab pertanyaan Ya, dari saya. Namun sebelum kita tutup, apakah ada satu dua kata yang mau Masnya katakan atau berikan maupun itu kepada pemerintah, kepada audiens seperti itu? mungkin boleh deh saya sampaikan di sini. Ini bebas kan ngomong apa aja ya di sini. Bebas kamu Oke. saja. Mungkin untuk masyarakat Indonesia, semangat dan jangan tidak taat lah dengan peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Dan pesan saya buat negara ini lah khususnya, itu lebih ke arah harus memiliki kesadaran diri yang tinggi lah terhadap suatu masalah, nggak cuma dari COVID-19 doang gitu. Jadi jikalau nanti ada isu yang terjadi di negara ini itu bisa diatasi secara lumrah lah gitu. Jadi tidak kemana-mana gitu dan tidak ada banyak kericuhan dan segala macamnya. Mungkin itu saja sih dari saya. Oke, baik Mas. Nah, baru saja kita melakukan interview bersama Mas Arya di sini yang sebagai pedagang menjelaskan mengenai situasi yang sudah terjadi di sini. Mas Arya tentunya di sini sudah menjelaskan bahwa beliau sangat merasakan adanya kesulitan terkait pembatasan yang terjadi akibat virus pandemi COVID-19 ini. Jadi harapan Mas Arya tadi adalah ya COVID ini segera berakhir gitu ya, terus semuanya kembali seperti semula. Jadi terima kasih Mas Arya di sini sudah mau menyempatkan waktunya selama sekitar 15 menit ya untuk berbincang, berdiskusi dengan saya. Ya, baik, mungkin kami akhiri saja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Mas, ya. Gila wantek. Udah lah, gitu aja aku.